Kalau nggak Anda sama. meyakini kitab Anda, berarti Anda percaya kalau isi ayatnya palsu, betul? Ya enggak lah. Kalau Anda nggak percaya isi ayatnya palsu, berarti Anda nggak percaya dengan kitab Anda. Kan begini, brother. Mau Begini. gimana? Begini. Gimana? Aku lahir di Indonesia. Kan aku semua tahu bahasa Indonesia. Kan begitu. Aku nggak mau terlalu luas sekali untuk tapi makanya kitab yang aku baca itu kan lembaga kitab Indonesia. Ya sudah di bahasa Indonesia kan. Ya itulah aku pahami. Jadi Iya Pak, ini dari bahasa Yunaninya, disisipkan dari bahasa Yunaninya, dimasukkan ayat. Cuman kita buka baca versi bahasa Indonesia gitu loh. Paham nggak sih? Paham nggak? sekarang yang ditunjukkan Dari ini, bahasa Yunaninya dimasukkan ayat ini, dan ayat ini ayat palsu. Dan Anda sebagai seorang Kristen wajib mengimani kitab Anda dengan seutuhnya. Kalau ayatnya palsu, Anda wajib imani itu ayat palsu. Kalau Anda tidak terima ayat itu palsu, berarti Anda tidak percaya dengan kitab Anda. nah ini yang dituju ini tulisannya aslinya bahasa apa? Bahasa Yunani lah. Yang dituju ini sekarang. Ya kitab Anda, perjanjian baru itu kan bahasa Yunani Pak. Maksudku yang ini kan 1 yang, Yohanes 5 nomor 7. iya tafsiran ini loh maksudnya. Ini kata siapa itu? Oh, penjelasan tafsir Yerusalem. Ini kan ada MHC namanya TSK Yerusalem. Mereka jujur membahas fakta. Ya inilah iman yang harus dijalani dan diimani. Jadi seorang Kristen itu imani apa adanya gitu loh. Ini baru saya yang main kulit ya Pak ya. Nanti kalau Ahli Ardi sampai ke dalam-dalam lagi, sampai ke naskah-naskah lagi, makin berat. Tapi kenapa Ahli Ardi nggak sampai masuk? Saya bilang karena Bapak permulaan, kita main tipis-tipis aja gitu. Ya. Berat nanti. Ada nanti pakarnya itu. Ya. Intinya Anda percaya dengan kitab Anda atau tidak? Percaya bahasa Indonesia lah, nggak ngerti lah yang lain-lain. Oke, Anda percaya yang bahasa Indonesia, berarti Anda harus imani kalau kitab Anda ada ayat palsunya, betul? Nggak tahu lah. Loh kok nggak tahu? Kalau Anda tidak imani, berarti Anda nggak percaya kitab Anda. Ayo. Ya, masa ada yang palsu kan nggak masuk Lah, akal. ya fakta loh. Itu sabda kan Ustaz Alif ya? Iya. Iya. Orang punya Kristen semua ini. Sabda itu otoritasnya kelai, Pak. Jadi sabda menceritakan tafsir yang ditafsirkan oleh orang Yerusalem. Siapa orang Yerusalem yang mengkanon kitab Bapak gitu, Pak? Ya Anda sebagai Kristen harus totalitas dalam beriman. Contoh nih, kami umat Islam, kami percaya 100% Al-Quran firman Tuhan. Dan kami tidak boleh membangkangnya satu ayat pun. Ragu satu ayat saja, kami umat Islam murtad. Harus percaya semua ayat itu. Nah, begitu juga Anda punya kitab. Punya kitab Anda harus diimani seutuhnya. Ketika ada ayat palsu, ya Anda harus imani itu ayatnya palsu. Karena itulah faktanya. Kalau Anda ragu ayat ini palsu, berarti Anda tidak percaya dengan kitab Anda. Paham Bapak Riz? Ini masih kulit-kulitnya Pak Riz. Bapak Riz mau lihat yang agak yang sering diberikan dalil-dalil oleh orang Kristen. Izin on cam. Nggak sanggup kan, udah tua. Izin on cam Ustaz ya. Host, mohon izin dibesarkan host. Nanti Ardi kalau mau masuk, tapi sangat berat Bapak ini. Nih, kita kulit-kulit aja dulu Ustaz Talib. Bang Jimmy apa ya? Aku nyimak aja Ustaz Talib, nyimak aja. Ya. Mohon izin dulu Bang Ardian ya. Nah ini Yohanes 13 ayat 13. Lanjut Bang, lanjut. Iya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab aku adalah guru dan Tuhan. Mari kita lihat ke bahasa Inggris, karena Alkitab itu dari bahasa ini perjanjian baru, dari perjanjian baru bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa
Inggris, Belanda, baru diterjemahkan terakhir di bahasa Indonesia. Itu ya, menyebut aku guru dan Tuhan. Kita lihat ke bahasa Inggris, original bahasa Inggrisnya sebelum diterjemahkan. Ini dia. You call me teacher and Lord. You call me and teacher and Lord. Ya Bapak lebih ngerti lah apa itu Lord. Bapak ini orang ngerti bahasa Inggris. Apa itu Lord? Tuhan. Tuhan. Kenapa bisa jadi Tuhan di sini Pak? Kalau Tuhan itu ada bahasa Inggrisnya adalah God. Itulah salah satu. Lord itu kan Tuhan untuk majesty, untuk orang Iya, untuk Tuhan manusia. itu hanya digunakan kepada Tuhan itu hanya digunakan Lord itu hanya digunakan kepada manusia, raja atau sanjungan dia. Yang gitu. Iya. Pertanyaannya, harusnya kalau disesuaikan, disinkronisasikan ke bahasa Inggris, ini bukan you call me and teacher and Lord, tapi you call me teacher and God. Makanya orang Barat tidak pernah mengatakan, oh my God, Jesus, enggak. Mereka bilang Jesus Kristus, atau paling tidak mentok di sini, oh my God. Itu dia. Ini salah satu kulit-kulit yang salah terjemahan dan itu dijadikan iman oleh orang Kristen-Kristen di Indonesia. Apakah itu masih bisa kita bilang itu adalah firman Tuhan? Ketika Anda Yohanes ini menyebut ini adalah Tuhan, lalu kamu mentuhankan Yesus, apakah itu udah benar? Come on, you thinking? Oke, Jadi jangan Bapak bilang, ya justru kita hanya kulit-kulit yang kami berikan ini kulit. Kalau Pak Ardiansa memberikan lebih dalam, itu Bapak akan terkejut lagi. Ini hanya kulit-kulitnya aja. God dengan Lord itu bukan, enggak sama. Perbedaannya jauh kali. God itu hanya diberikan kepada Maha Pencipta. Lord itu diberikan kepada manusia, si yang diciptakan. Itu perbedaannya. Makanya kalau orang-orang Barat itu tidak pernah mengatakan, oh my God, Jesus. Coba berbicara. Saya ini dari Nias, Pak Riz. Saya itu sering bawa orang-orang Barat untuk main selancar. Saya main selancar juga. Saya tidak pernah mendengar dari mulut mereka mengatakan, oh my God, Jesus. Hanya di Indonesia itu. Orang-orang Kristen Indonesia. Selalu mereka bilang, Jesus Kristus. Paling mentok-mentok, oh my God. Tidak ada Yesusnya. Ini mau data apa? Gitu. Jadi ini hanya kulit-kulitnya aja. Kalau Pak Ardian, Bang Jibril memberikan data-data kepada Bang Riz, lebih terkejut lagi. Ini tidak bisa dijadikan data firman gitu. Kita harus berkaca kepada original teks ya, karena original teks itu tertulisnya Adonai. Adonai itu sama dengan penguasa. Adonai itu pengganti Ini John. Oke. Itu John. Ini nih 29 kodenya. 2962 itu kurios. Paham nggak apa itu kurios? Gini ya, Bang. Lagian orang kalau mau masuk itu ini bukan kandang binatang, ini tempat orang-orang yang berpikir, Bok. Yo, permisi dulu. Jangan ya, Nek ya. Tata krama dulu ya, Nek ya. Main selonong aja. Iya, Pak. Saya sudah sapa tadi di bawah itu. Ya nggak bisa seperti itu, Bu. Kami lagi diskusi. Maaf Jadi ya. ini Pak Riz. Pak Ya, Riz. lanjut. Jadi ini Pak Riz. Jadi ini nggak bisa dijadikan data. Dan data ini sering digunakan oleh orang Kristen yang mentuhankan Yesus. Karena kenapa? LAI telah salah mengartikan ini Tuhan. Ya, faktanya dalam bahasa Inggris, Salah, Bang. Tidak bahasa salah. Inggris. Ya. Faktanya dalam bahasa Inggris ini dia. Tuhan dan Tuhan itu beda. Bisa nggak diam dulu bentar? You call me teacher and Lord. Lord di bawah. Kenapa terjemahan ini banyak versinya? Versi Alkitab selalu mengatakan Lord. Lord itu Tuhan. Bapak lebih ngerti. Bapak pandai bahasa Inggris. Saya yakin Pak Riz ini. Bahasa Indonesia lebih bagus. Bahasa Indonesia Tuhan itu artinya penguasa. Sedangkan Tuhan itu artinya majikan. Dalam original teks sebelumnya bahasa Inggris itu disebut sebelum masuk Kristen di Nusantara kita ini, itu masih Tuhan. Lalu kita terjemahan, LAI menerjemahkan menjadi Tuhan.
Apa kapasitas LAI mentuhankan itu? Padahal itu adalah Lord. Padahal pandangan dia untuk terjemahan adalah bahasa Inggris. Come on, jawab dulu sama saya. Enggak, saya jawab ya. Enggak. Anda tidak punya etika untuk berdiskusi. Lebih baik Anda turun di bawah. Anda tidak punya etika. Jadi begitu Pak Reis ya. Jadi kami ini bukan untuk menghujat, tapi kami berikan data. Data kami ini berdasarkan pada Ya, Bible. data kalian itu data omong-omong aja. Ya. Jadi kan Pak Reis, silakan Bapak Reis punya akal, Pak Reis orang berpendidikan, apalagi Pak Reis mengatakan bahwa Bapak Reis juga adalah bapaknya adalah seorang polisi. Saya yakin Bapak Reis orang berakal dan kami bukan untuk menghujat, memberitahukan kebenarannya. Terima kasih Pak Reis. Lanjut Itu Ustaz. sejak semula itu sang firman yang sama-sama kita dengan Allah. Bodoh kau itu kau. Apa sih Bu? Aku dari tadi diam loh Bu. Allah Karim, aku nggak ngomong sama sekali Bu. Masa saya diam Bu yang ngomong? Kita lagi diskusi beradab. Jadi tutur Jadi, kata yang kita buruk bangkit itu Alkitab itu bikin apa? jangan ya, Bukan Nek, bodoh. ya. Kalau kita bongkar jangan ya Nek Quran, ya, bisa nggak nggak? boleh gitu. Kalau kita bongkar Quran bisa nggak? Sekarang saya tanya, kalau kita bongkar Quran, kalian malah nggak? Mau gabungkan Quran, Nenek mau bahas Al-Quran. Tidak, karena gini ya, kitab Injil sudah tercatat bahwa Yesus itu anak Allah yang hidup, yang turun dari surga. Anak Theos Bu, Nek, anak Theos ya Nek ya. Yesus anak Theos. Elohim, anak Adonai Elohim dalam teks aslinya. Bukan Mbak, teks bodoh, goblok, kau tahu. Alamak. Nah, jadi ini menghujat. Inilah Jadi contohnya Pak. kepanasan gitu Kenapa Nenek. sih kayak gini sih? Inilah contohnya Nggak Pak. boleh gitu Nek. Kitab Anda originalnya bahasa Yunani, menggunakan kata Theos, Yesus anak Theos. Kitab Kenapa saya- nggak terima? Yesus Jangan, itu dilahirkan dari kebiasaan Yahudi, bodoh kau. Kita tahu Yesus itu dari bangsa Yahudi yang diutus kepada bangsa Yahudi. Tapi kitabmu bahasanya termos, melongos, polontos. Bahasa Yunani menggunakan kata Theos. Inilah contohnya Pak Reis. Bapak Reis Memang tadi. kitab Anda tidak pakai kata Theos, Nek. Dengar ya, Alkitab saya sudah ada jauh sebelum Islam kalian ada. Monggo, kitab Hindu juga ada sebelum Kristen. Silakan, saya sedang tidak mengklaim tentang duluan belakangan. Mana ada kitab Hindu sudah ada sebelum Kristen ada. Iya, kita nggak masalahkan itu. Kitab Anda yang perjanjian baru originalnya bahasa Yunani. Bener apa tidak salah, Nek? Iya, benar. Tidak salah. Ah, bener. Di situ kalau benar Yesus sebagai Yesus itu anak Theos. Bener nggak, Nek? Bapak ya, Bener kan, Nek? Bapak Alif yang terhormat. Yesus itu anak Theos, betul? Bapak Alif yang terhormat, Alkitab kitab Injil ditulis dalam bahasa Yunani benar, tetapi tradisi yang diangkat di sini adalah tradisi Dalam yang bahasa Yunaninya, Yesus disebut sebagai anak Theos, betul? tradisinya tradisi Yahudi, Babang, bukan tradisi Romawi, bodoh. Lah, kitab Anda kitabnya bahasa Yunani atau bahasa Ibrani? Kitab perjanjian baru saya ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi Nah, ya, dalam bahasa Yunani Yesus disebut sebagai anak Theos, betul? Aduh, buta hulu kau, saya belum habis bicara kau. Udah ngomong pelan kayak gini. Nek, Kenapa Nek, Nek? ke ini ahli gagal gigi, tambal gigi itu lumayan sekarang bayar, Nek. Pelan-pelan.
Ya, nanti kalau jatuh itu orang di bawah Anda Bang Ardi nanti yang nangis, ketuplak kena kepalanya. Malah pula nanti dia bangun lagi tidur. Permisi, saya bisa baca satu ayat enggak? Ada dua ayat. Bisa enggak? Mau bahas apa, Nek? Nah, saya ini catatan dari keseluruhan kitab Injil ada di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Saya baca ya. Ya, ini mau bahas apa sih, Nek? Aduh. Iya, saya baca dulu. Bisa nggak? Ini Nggak? cucunya di bawah ada yang mantau nggak sih? Nenek siapa yang kelayapan jam segini selamatin lah. Ketawa pula nenek. Mau ngegas nenek Ustaz Alif, aduh kah. Iya loh. Kata-katanya kasih banget lagi sesuai dengan ajaran agamanya kan. Dari tadi. Aduh, ya Allah. Inilah contohnya Bang Riz yang Abang Riz tadi sampaikan pertama awal. Inilah contohnya kami. Dengar nggak, Bang? Nggak tahu lah, penting kan tuh. Nek, Ya, justru itu Bang. Nek, saya ingat film Kolosal, Nek. Coba ketawa, Nek. Biar kita seru-seruan aja, Nek. Tolong yang di bawah 756 orang Saya tidak merasa bahas kehilangan pribadi ya. nenek. Kita bahasnya tentang kepercayaan kita masing-masing. Jangan bahas pribadi di sini. Pribadi kita jangan dibahas, dibawa-bawa di kamar ini, nggak baik. Ini Paris Kristen nenek mau bahas memang nenek kayak mana yo. Paris Terus itu tadi, cuma Nek, yang sesat Nenek, menyebarkan iya, berita. Nek, kan nggak boleh nyerang-nyerang pribadi. Terus tadi pribadi Nenek yang goblok, bodoh, tolol itu kenapa dibawa-bawa ke kami, Nek? Kenapa saya bilang kalian bodoh tolol? Ya itu Karena pribadi Nenek, kenapa dibawa-bawa ke kami? kalian gitu tolol bodoh kau. Tuh kan, itu pribadi Nenek, jangan dibawa-bawa ke kami. Kok jadi berantem begini? Kawan Ini Enggak berantem. Nenek pakai pas ini, nenek pakai pas ini. Iya. Kepas begitu nenek pakai pas. Injil kami Golongan pakai pas itu. sudah ditulis lengkap. Memang masih banyak ada tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saya tahu itu Yohanes 20, di situ bukan anak Allah tapi anak Theos, Nek. Teos Tahu nggak bahasa sih? Inggrisnya Allah, bodoh, dodol. Kok bahasa Inggris Ada Allah? Bahasa Inggris Allah nenek. Nenek katanya jangan bawa-bawa pribadi. Itu kenapa kegoblokan, ketololan nenek pribadinya dibawa-bawa ke sini. Bahasa Indonesia Allah itu kata ya, kerja Teos. ya, di dua ya. Izin ya, makasih ya atas info ya. Baris. Ya, Bang Riz. Ini neneknya biar kami yang ngurus ya. Nanti kalau mau ganti popok, Bang Jimen juga mau tuh gantiin. Dapat Ya dolar. mungkin saya Rocky Gerung. Oke Ji, selamat pagi subuh ya. Makasih. Baris. Saya juga mau turun ini, turun aja Bang. Menghilang dari mereka. Cie, janjian ya. Loh, Nek, kenapa nih? Oh, itu cucunya nenek. Oh, janjian rupanya Ya turun. Allah, ternyata cucunya. Makanya jangan diledekin loh, Ustadz Ali. Nggak ada ngeledekin. Nggak ada yang ngeledek, Kepas. Dia Itu sudah sendiri, diledet. Ini ya Bang. dia sendiri yang dari tadi tiba-tiba nyerocos bawa-bawa pribadinya, ngatain dirinya kalau dia itu tolol, bodoh, goblok gitu dia bilang. Saya tidak. Aku cuman bilang, Nek, pelan-pelan.
takutnya itu jatuh di bawahmu ada yang lagi tidur orang dua, nanti kebangun marah pula, nggak enak aku. Kalau kalian tidak membongkar bangkir kitab Injil saya menghormati kalian. Tapi kalian sudah membongkar bangkir kitab Injil saya, menerjemahkan saya salah-salah, comot ayat sana sini, bikin hoax sana sini. Ya Allah, mau dibales takut kualat sama nenek-nenek, nggak dibales. Ngeselin. Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru Sudahlah, Nek. Tidur, tidak Nek. mengenal Nek. Allah Subhanahu wa taala kalian. Nenek. Kalian itu Iya, Nek. Iya, Nek. menyembah Nenek. berhala kalian. Nenek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Didi Menyembah Obama. berhala pula sejak-sejak ulang. Udah nih, Pak John, biar aja dulu Pak bisa ngomong. Ya udah pakai pas. Bilanglah pakai pas itu Kristen yang mau naik yang mau diskusi itu pakai pas gitu, pakai pas yuk. Nggak, Nah, mau Kepas jangan suruh ngomong lagi Kepas. Dosisnya udah habis, repot nanti. Aduh. Enggak, soalnya Pak John ini mau menyampaikan sesuatu tapi kirim cut-cut, kirim potong-potong. Jadi nggak tersampaikan, jadi saut-sautan gitu Pak Ustadz. Apa? Dari tadi mau ngomong, orang udah ngomong. Dia itu sudah bawa-bawa pribadinya, Itu udah nenek. bilang tolol, bodoh, goblok. Itu dari tadi udah ngomong. Itu kepada kalian karena kalian sudah membongkar-bongkar kitab Injil saya, bodoh. Tuh, dengerin Kepas. Tegur lah. Kasih banget. Dengerin. Dengerin itu, Pak. Jadi begini Dengerin Pak itu, John, kayak jadi gitu. gini, Pak John, memang Nenek. Pak John, memang nenek itu. kita nggak sepandangan dengan Islam Pak John. Nenek John. Pak John Itu ini laki-laki, nenek. ini laki-laki, benar nggak Pak John? Saya tolong kamu. Iya Nek, itu Ini Kepas Pak John ini sembarangan laki-laki. kalau ngomong Kemarin Nek, kan- marahin aja tuh Kepas tuh kalau ngomong sembarangan aja tuh. Benar kan? Pak John ini laki-laki kan atau laki-laki atau perempuan, laki-laki kan? Saya laki-laki umur 39 tahun, Bang. Ustadz laki-laki ternyata. Waduh, durhaka nih Ustadz ini. Kepas ini sembarangan. Bingung. Bukan laki-laki kan? Maaf Nek ya. Kemarin Dia bukan nenek-nenek. Kepas sadar ya? Iya, Kalau gitu berarti jadilah ini dikasarin. Dia udah kasar, bantai langsung Jimen. Dari tadi bahasanya kasar bener. Nggak apa-apa lah, mungkin kan dia itu 39. Tapi nggak apa-apa lah ya, serasa Ya, 2 kali kita lipat. orang Ambon jadi kasar. Oh, nggak boleh gitu. Jangan bawa suku. Nenek. Mereka juga baik. Saya ini kan sukanya gitu, bahasanya kasar, tetapi hati saya lembut. Oh, jadi orang kalau ngomong goblok, bodoh, tolol itu bahasa Hatinya yang lembut. lembut hatinya ya. Itu Roh Kudus. Siapa itu, Nek? Mana itu? Pakai pas. Iya, kenapa saya bisa marah? Karena kalian sudah mengotak-atik kitab saya, makanya saya marah. Enggak, ini bukan di otak-atik, ya. Itu jelas itu dalam Alkitab sabda. Nah, Kami berikan data. jelas ke palamu, palamu yang jelas. dari muncungmu tadi ngomong seperti itu argumentasi di mana datanya? Kayaknya enakan jadi nenek aja deh biar kami tetap sopan manggilnya. Bukan Jangan saya. nakal ya Nek ya. Ya, data saya itu keempat kitab Injil itu baca dari awal sampai akhir. Enggak, Itu di mana data datanya? saya. Datanya tadi yang bantahan dari data saya yang saya tampilkan tadi di on cam. Di mana bantahan data dari nenek? Coba tampilan ulang, saya kurang fokus. Nah, kalau kurang fokus tadi ngapain ngomong? Hah? Jangan muncung aja ngomong. Coba bahas Itu ulang. jadi itu. Di mana? Enggak usah banyak kali cakap. Lah, segala kuasa kan sudah diberikan.
Enggak, bantahan data saya, bukan masalah kamu bilang segala kuasa ada bla bla panjang lebar. Di mana datanya? Kamu bantahan dari data saya tadi itu Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13 ya. Kau aja Dengar baru ya, cari bahasa tahu. Indonesia, bahasa muncungmu Indonesia aja baru cari tahu. Tuhan. Muncungmu aja baru cari tahu. Kamu itu yang goblok. Bahasa Indonesia Tuhan dengan Tuhan itu beda, bodoh. Tuhan datamu itu mana? sama Datamu dengan mana? Ngomongnya di mana? Jangan penguasa. asal comor Arti aja. Kan? Tuhan itu penguasa. Turunin aja nih manusia. Kita baik-baikin, kita kirain tadi nenek, kurangnya rupanya laki-laki, kan kurang ajar. Aku udah baik-baik. Suruh sabar nenek, malah usia 39. Ya udah gas aja lah. Tapi malah ngujat lagi. Aduh, kacau. Pakai pas. Itu bawa itu orang-orang kayak gitu bawa Yohanes passwordnya pakai pas. Kayak mana itu? Orang apa itu pakai pas? Password. Ini ada orang baru disapa dulu. Kalau password pakai Yohanes, pakai Lukas, Markus, password apa itu kira-kira? LAI. Ayolah pakai pas. Aku tanya, jujur. Sebelah tamu kita baru datang disapa lah. Tamu disapa lah. Nggak bahas password. Udahlah. Ya memang gitu lah. Iya pakai pas. Ya. Kamu aja dulu dulu. Tanya dulu apa? Pak Didi, selamat sore Pak Didi. Hitungan 3 Pak Didi nggak nyaut. Ya udah, aku sebentar ya. Yang tadi dia bilang itu sambil nunggu. Dia itu nggak mau percaya dengan kitabnya loh. Bang Madu bentar dikit. Yang dia bawa di Yohanes 20:31 itu benar isi ayatnya. Kalau Yesus itu Kristos, Hoios, Hoteos, anak Theos kok. Kenapa tadi dia mencak-mencak malah marah-marah? Ini bahasa kitab aslinya loh. Percaya kalau Yesus itu anak Theos. Ini bahasa aslinya, tertulis. Kenapa tadi dia nggak terima? Lucu. Nenek, ini kitabmu, bahasa aslinya mengatakan kalau Yesus itu adalah anak Theos, Nek. Kenapa Anda yang punya kitab, Anda yang menolak, kami yang dimencak-mencak, yang kami yang dipencak-pencak. Gimana sih bahasanya? Kami yang dipencak-pencakin, nah gitu, Ustaz. Gitu ya? Iya. Nah itu, Nek. Kenapa, Nek? Kan lucu, Nek. Saya cuma ngingetin, Yesus itu anak Theos, Nek. Sesuai dengan yang ayat yang Anda baca, Yohanes 20 nomor 31. Ini nih. Theos. Loh, orang anaknya, bunyi ayatnya begitu kok. Udah percaya ke pas? Terserah lah Pak Ustadz. Bodoh amat lah. Kau ini yang penting Yohanes 13 Yesus Tuhan. Udah. Pusing amat mikir. Rebahan aja masuk surga. Udah gitu aja kan kalau kayak pas mah. Sambil jauh ya. Monggo lanjut. Didi Obama, hitungan ketiga Anda selesai. 3 udah. Naikkan yang lain aja Ustaz. Oke, santai dulu. Debbie Nur Hikmah. Nah, kita open house ya. Sambil nunggu hotelnya. Gimana pakai pas? Betul ya penjelasan Ustaz Alif pakai pas ya? Assalamualaikum Bu Nabi. Sebenarnya masih mendingan taunya nenek aja lah. Tadi kita tetap hormat walaupun dia mencak, kita menghargai usia. Kayak pas malah ngasih tahu lagi, jadinya malah pingin marah kan? Enggak pernah dibilangnya dia pria, aku pria katanya. Makanya kalau nenek aku di sini ketawa ketika Muti itu tadi, aku ketawa di sini. Pakai pas ngasih tahu dari awal. Kita sopan, kita nggak maki balik, kita nggak menghujat. Sebenarnya loh. Dia udah pernah masuk room ini, udah pernah dia bilang tapi nggak tahu ya siapa aja dalam room ini. Udah pernah dia bilang saya pria.
Enggak, saya nggak pernah naik bareng sama dia, nggak pernah. Saya baru terkejut pun datang-datang kayak disambar petir dia. Assalamualaikum Bunda Vi. Hei. Di mute. Bunda baby, assalamualaikum. Asik. Kalau perempuan pakai pas memang nyahut dia. Lancar. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku jangan dinaikin. Tadi aku mau ngusir si John aja. Tadi aku minta tadi. Oh ya. Oh, siap Bunda Vi. Aku Oke dibawa Bunda. aja. Karena Johnnya udah Siap. pergi. Habis kurang ajar mulutnya Ustadz Alif. Ustadz Alif sabar banget. Aku nggak kuat dengerinnya kayak gitu. Nah gue aja deh yang wakilin ngata-ngatain dia. Dia turun mau di ini. Siap Bunda Vi. Ya udahlah. Oke. Aku dibawa aja ya nonton ya. Siap Bunda. Assalamualaikum. Maaf lahir batin semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pakai pas kalau perempuan nyahut dia, lancar otaknya. Luar biasa pakai pas ini. Saya salut. Lancar lah. Saya aja kalau di hotel saya sama-sama cewek kok saya terus terang saya bilang. Apalah pula pakai pas, katanya mau niru Yesus pakai pas. Gimana sih, nggak jelas pakai pas ini, nggak punya pendirian. Kemarin ngomong apa, sekarang di mana? Pak Ustadz, kita kan ada keluarga punya agen. Jadi kalau kita duduk nggak apa-apa sama pelacur, kita duduk kok apa cerita-cerita. Apa hubungan ke sana? Nggak ada hubungan ke sana pakai pas. Tadi kan Pak Ji kan bilang kalau perempuan cepat pakai pas katanya ya. Namanya menyapa. Tapi lain nyapanya. Ya assalamualaikum Bunda baby kan gitu. Kenapa harus diperhalus kayak gitu? Ya dulu pun juga kita bilang sama si Fitri, kita elus rambutnya gimana Fitri? Tapi sama. Udahlah. Yang penting aja kayak pas, udah. Yang penting aja kan kau nggak kawin ngikutin Yesus, udah gitu aja. Ya. Janganlah kegenitan pakai pas udah tua Tapi pula. seperti yang dikatakan Pak Ustadz siapa ya kemarin ya? Jadi Monica jadinya saya jadi tercelakakan saya. Jadi benaran loh. Benar juga. Nah, siapa itu ya kemarin ya yang dibilang supaya ada keturunan? Ada bukan di sini ada itu. Bukan di Komalini kayaknya. Bukan di Komalini. Memang itu salah satu fungsi pernikahan itu adalah melestarikan keturunan pakai pas. Itu yang punya umat Islam tuh. Biar ada keturunanmu katanya. Benar juga supaya nanti kita tua ada yang merawat kita. Emang pakai pas enggak tua? Ya kan makanya mau nikah ini Pak Ustadz karena kita udah tahu kan 20 tahun nanti udah tua kita kan. Yuk yang mau naik yuk silahkan. Aku naikin lagi ya. Open house lagi ya. Oke. Mumpung sepi, yang bawah silahkan request ke saya naikin kalau seandainya ada sesuatu yang mau disampaikan atau mau sapa-sapa Ustadz Alif, minta tanda tangan kayak gitu. Bang Madu kan baru kerja, aku udah dari tadi, aku izin menyimak dulu. Waduh, langsung angkat tangan Ustadz Alif. Ya siap Ustadz, aku mah kalau Ustadz Alif yang ngomong oke. Siap Pak Ketua, ayo. Udah aku naikin pulang gak naik. Bunda Debbie, selamat pagi. Nggak bisa naik. Ya udah, turunin dulu. 1, 2, 3. Oke. Aku mau tanya sama Bang Madu, boleh? Nanya, ayo naik Bunda. Naik Bunda. Bunda naik. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bang Madu. Aku mau tanya, ciri-ciri asli seperti apa? Wah, itu gini Bunda, kalau mau madu asli itu harus tahu sanatnya. Yang piringnya nggak pecah. Lain Ustadz Alif. Itu dia madu, bukan madu. Aduh pula, maduku asli tapi nggak bikin piring pecah Ustadz. Gimana? Jadi harus tahu sanat. Sekarang kalau pakai
tester kayak dicampurin air terus dibakar, itu mitos semua bunda gitu. Jadi harus tahu sanatnya. Kalau benar bunda dari orang yang benar, terus memang itu pemburu madu asli, ya itu madu asli gitu aja. Bang Madu bagus ya madunya ya. Di saya insya Allah sudah masuk laboratorium bunda, jadi Oke. dijamin. Jadi Berapa ada dua, Bang Madu? langsung ke toko kuning saya. Nah tuh Ini madu aslinya nih. Oh itu sama itu dari Bang Madu ya Ustaz Alif ya. dari Ya, betul. dari room sini, dari roomnya, dari room do. Ini alhamdulillah saya taruh di ruang tamu, di dapur, nggak ada piring pecah. Oke. Itu gini Ustadz, kalau mau bagus tiap sebelum makan itu 3 sendok makan. Kalau Minum itu ditaruh di dulu, freezer minimal. itu keras nggak Ustaz Alif? Kalau keras enggak keras itu ada 2 kemungkinan bunda. Kalau seandainya musim hujan itu kan kadar air tinggi, jadi ada bekunya. Kalau seandainya kayak yang ini itu insya Allah nggak akan keras kayak gitu. Tapi enggak semua kayak gitu, soalnya ada yang namanya madu sintetis sekarang bunda. Enggak. Ini masalahnya Bang Madu, Siap. kenapa maduku masih liar? Madu liar memang itu jenisnya Ustadz. That's good. Waduh, Ada 2, ada madu ternak, Terus? ada madu liar. menjinakkannya gimana? Maksudnya, nah. Bang Bukan Madu, madunya, kalau lebahnya raw- liar. Bang Gimana? Madu, aku mau tanya, kalau rohani itu yang kayak mana? Rohani itu madu mentah bunda. Ya kayak ini rohani nih bunda. Oke. Rohani itu ada yang rohani itu dari madu ternak, ada yang dari madu liar. Lebah itu ada 2. Ada kalau yang di madu ternak ada 2, Apis cerana, sami Apis mellifera. Ada 2 Aku jenis. ikutin Bang Madu aja deh, nanti aku beli ya. Siap. Langsung di keranjang apa mau DM aja? Aku nggak bisa di sini beli pakai TikTok tuh nggak bisa. Mau kirim kemana bun? Aku ya berat buat di Indo, nggak bisa ke Kanada tuh nggak bisa karena Oh, ya cairan masalahnya. nggak bisa. Sama Jadi- daging itu nggak bisa. Jadi mau di Indo gitu. Oh Iya ya, aku buat orang langsung- Indo, buat saudaraku di Indo. Siap, langsung kabarin aja bunda. Oke, nanti aku DM Bang Madu ya. Siap bundaku. Atur suhun ya, Bang Madu ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya punya usaha madu ya. Pakai bahasa kalau mau ngasih Ustadz Alif bisa tuh hubungin saya gitu. Kan udah berteman tuh sama Ustadz Alif. Tapi gini loh, Kepas. Izin Gimana, nanya gimana? ya. Kepas, kau ini kan katanya nggak kawin ngikutin Yesus. Tapi Yesus sendiri nanti di surga kawin. Kau malah gimana? Oh, iya, Kalau pernikahan. jauh itu nggak tahu lah ya karena nanti. Itu pernikahan Lah, kan anak domba. Ada perkawinan anak domba. Atau mau yang di dunia? Mau yang di dunia? Tuhanmu di dunia punya pasangan juga. Kepas, nih, Di dalam Alkitab nggak punya pasangan. kita buka coba ya. Bentar, aku bukain dulu. Itu Mama Vio katanya, aku juga punya madu katanya. Madu apa ini Mama Vio? Nih, saya buka dulu nih ya. Ini Tuhanmu aja nih di dunia ini punya pasangan. Tapi nih, Kena lagi. contohnya ini ya, Kepas. Biar ini motivasi untuk pernikahan, Kepas ya. Ambil positifnya ya. Di sini Hosea 2 dikatakan, katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami
Dan kepada saudara-saudaramu perempuan Ruhama kok Rahma di sini, adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku. Ini kata Tuhanmu, dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Oke? Nah, ada yang bukan istri Tuhanmu dan dia juga bukan sebagai suaminya. Tapi dijelaskan nanti di sini Tuhanmu ada pasangannya ya. Contoh di 16-nya kita lanjut aja. Ini bunyi ayatnya, ntar. Nih. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Tuh, Tuhan itu dipanggil suami. Tuhan yang aja punya suami, punya istri, punya pasangan. Masa kau nggak nikah? Kepas, woi. Udah mau nikah loh nih. Mau nikah. Tuhanmu dipanggil suami dan dia jadi pasangannya, istrinya gitu loh. Nah, Tuhanmu aja punya pasangan, masa kau nggak punya pasangan? Ayo. Terkajak gandengan Ustaz, pakai pas dan gandengan, Pak. Lagi tidur Ustaz kata. Sus, Yesus lagi tidur dia, jangan dipanggil, dia lagi bobok. Itu bocah dia. Tuhannya aja punya pasangan, masa kau nggak punya pasangan, Kepas? Aduh, ya Allah, Kepas. Kau ini kurang baca kitab sih. Tuhanmu aja jadi suaminya, Kepas. Bodoh amat lah, aku tadi jadi istirahat. Bang Mandu mau lanjut. Udah 2 kali dia terguncang, tadi kabur gara-gara telanjang lari. Waduh. Siapa yang telanjang, Pak Mas? Gak tahu lah tadi kan siapa namanya itu. Siapa yang lari telanjang, ayo. Kalau udah dibilang nggak tahu, jangan dipaksa harus tahu. Kan gitu, Pak. Oh gitu ya. Kalau nggak tahu, ya udah nggak tahu, gitu ya. Iya, sama kayak guru. Misalnya gini, waktu kita belajar, udah ngerti? Belum ngerti? Udah langsung diajarin lagi. Udah ngerti? Udah. Jangan lagi udah ngerti muridnya. Diajarin lagi. Ini masalahnya gurunya nggak ngerti kayak mana tuh? Masalahnya harus paham gurunda ini bahwa kalau udah dibilang nggak tahu, terus cari tahu lah. Masalahnya cari tahu mau kemana? Mau cari tahu, masalahnya 12 murid, terus 12 murid kan banyak di sekitar Yesus itu. Oh, itu masalah terus itu berarti. Ya itu tadi. Ya cari tahu nanti itu waktu kita tiba-tiba kita udah umur 70. Tiba-tiba pakai pas masalah terus. Masalahnya enggak tahu, masalahnya 12 murid. Kayak mana itu? Semuanya masalah. Makanya saya bilang tadi, kenapa saya keluar kok dipaksa saya harus cari tahu, terus udah dibilang nggak tahu. Masalahnya gini, dia terus nggak tahu kita siapa dia ini yang ada lari-lari tidak berpakaian. Nah, iya, siapa namanya? Itu masalah itu. Ya udah, Pak Ustaz mencari. Kalau saya nggak mau mencari itu. Seandainya itu tokoh penting nggak diketahui. Justru penting dong, karena Penting dicatat dong. di dalam Bible. Kalau nggak penting ngapain dicatat? Nah, berarti kalau kayak gitu ada yang nggak penting dalam Bible dicatat, Ustaz Alif. Kayak Bapak tadi itu. Harus percaya kitabnya 100%. Percaya berarti harus diakui ayatnya palsu. Oh, nggak percaya berarti nggak yakin dengan kitab. Itu namanya si malakama, Ustaz. Percaya itu katanya palsu, nggak percaya itu kitabnya. Nah, gimana itu pakai pas? Ya itu, Ustaz Tata, apakah masih sudah tidur?
Udah tidur beliau. Udahlah, sama aja dengan Ustadz Alif. Tanya aja Ustadz Alif kalau mau tanya. Misalnya nih saya bertanya sama Ustadz Alif. Ketika misalnya saya bertemu sama Ustadz Alif, terus kan saya bawa bontot nih, makanan nih B2. Kira-kira Pak Ustadz masih mau nggak di dekat saya, melihat saya makan atau langsung kabur? Najis lah, gimana tuh? Enggak, saya Diulang gimana? kan gini, kita kan ketemu nih misalnya di taman lah atau di Monas lah misalnya, tiba-tiba duduk, saya makan pakai bontot ada B2, tiba-tiba Pak Ustadz tahu itu B2, apakah Pak Ustadz langsung kabur atau masih melihat saya makan? Oh, saya bantu suapin kayak pas makan sama piringnya lelepin. Oke gitu jadinya. Langsung dilelupin sama piring. Oke kayak gitu jawabannya. Ya kan itu Bantuin. Enggak menghargai Yang saya bantuan bilang orang. dihasin atau menghindar gitu loh. Dibantuin. Nggak perlu, saya bisa makan, ada kok tangan saya. Lah, ya udah berarti enggak mau dibantuin, enggak mau menerima kebaikan orang gitu pakai pas. Wah, parah pakai pas. Bukan, pertanyaannya apakah menghindar atau masih melihat gitu? Apa Jong? Aduh, ini Gurunda. Aduh, baru bangun Gurunda. Iya, tanya apa? Gini Gurunda, jadi ada pertanyaan saya Gurunda yang dimana ini mengenai hati dan pikiran. Terus? Nah, ketika kita Gurunda ketemu nih di taman kan, saya nih nggak sengaja nih memang tiba-tiba ketemu dengan Gurunda bawa bontot ada makanannya B2, terus saya makan di depan Ustadz nih, tiba-tiba apa reaksi Pak Ustadz? karena nggak sengaja. Gini. Dengerin. Tadi mau ketemu, sekarang enggak sengaja. Udah, saya jawab. Saya nanya ke Yesus dulu ya. Oke, dengerin. Yesus menjawab. Waduh. Pakai suara radio ya barusan, radio, jaringan radio. Lanjut. Tanya apa barusan Ustaz Tata? Yesus gitu. Apa boleh makan babi si kepas nih gitu? Jawabannya barusan enggak boleh gitu pakai pas. Oh, berarti Justru gini kan ya, di zaman Yesus itu babi itu jadi media untuk pengusir setan. Betul. Jadi setan itu dimasukkan ke babi lalu ke jurang kan. Iya. Nah, berarti di dalam diri babi itu ada setan. Ketika kepas makan depan saya lagi makan babi, berarti ada setan. Makan setan. Kayak mana lah Jangan kepas ini? gitu Ustaz Alif. Ada setan dimakan kepas gitu Ustaz Alif. Bukan setan makan setan. Ustaz Alif. Makanya kan saya bilang Pak Ustadz, kalaulah tadi si Adam sama si Hawa ya orang Batak, terus datang iblis tuh ular, kan artinya apa? Pemikiran orang Batak kan ini, oh ini tambul nih, enak nih, digoreng nih. Mumpung lagi ada ular, jarang-jarang ketemu ular. Kan gitu. Beda lagi ceritanya, nggak begini lagi tatanan kitab suci nih. Nggak jadi dicobain, karena udah ditambul kan iblisnya, ularnya. Oh, enggak dong. Ikutin ajaran Yesus lah. Harus licik seperti ular. Begini Pak Itulah Ustadz. kepas. Berarti Begini Kak, kalau udah dimakan ular tadi yang menghasut si Hawa sama si Adam itu, berarti kan nggak ada lagi kita cerita Yesus. lah, Nggak ada kan lagi. ada anak, Kan nggak ada lagi. anak cucunya ular. Ada anak cucunya ular. Ya tapi kan punah juga kalau dimakan si Adam sama si Hawa, kalau di orang Kan Batak yang kan habis. dimakan cuma satu, kan banyak. Nah, Yesus mengajarkan disuruh menjadi licik seperti ular.
cerdik seperti merpati. Ular itu lambang sebagai iblis, berarti Kepas harus diajarkan harus licik seperti iblis. Enggak lah, Itu. kan itu Pak Ustadz. Anda barusan mengatakan ular itu kan lambangnya iblis. Iblis itu kan ular, benar nggak? Ya, Nah, Yesus mengajarkan harus licik seperti bukan. Beda oh, itu Pak bukan. Harus licik seperti Beda itu. ya sama lah kok beda. Harus licik seperti ular. Ular itu lambang apa? Iblis. Berarti Anda harus diajarkan licik seperti iblis. Ya gak apa-apa lah namanya Pak Ustadz. Suka hati lah. Kok suka hati? Anda sendiri yang bilang Yesus mengajarkan harus licik seperti ular, benar nggak? Jujur, ini ajaran Yesus loh. Jujur bilang. Oke pas. Kenapa nggak berani jujur kau? Mana ada mana ada konsepnya yang dibilang Pak Ustadz kayak gitu tadi. Loh, bukankah diajarkan di dalam kitab Anda? Harus licik seperti ular, cerdik seperti merpati. Matius 10:16, lihat aku mutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kamu itu harus cerdik seperti ular. Ular itu lambangnya apa? Iblis. Nah, berarti kamu harus cerdik seperti Janganlah, nggak lucu itu Pak Ustadz. ya. Loh, gimana sih? Nggak jujur terus, capek sama Pak Kepas nih. Ular itu lambang apa, Kepas? Iblis. Nah, berarti kamu harus cerdik seperti Ya enggak lah. ya? Nggak mau jujur dia. Kenapa sih nggak mau jujur? Kepas, jujurlah. Orang itu ajarannya kok. Jujurlah padaku. Kalau kamu diperintahkan harus cerdik seperti ular, ya ikuti. Berarti kamu harus niru cara iblis. Iya kan? Bener nggak? Harus Bener bener nggak? dong, harus bener dong. Benar Pak Ustadz. Nggak benar. Harus bener Berarti dong. Yesus ngajarinnya nggak bener di sini. Ayo. Bukan begitu tafsirannya. Ya udah, berarti Yesus ngajarinnya bener. Kamu harus seperti iblis. Kayaknya host udah ketiduran, nggak pernah dia bersuara. Bahas pula ini bahas. Padahal Ustaz Talib ngajak bicara ndak sopan kau itu Kepas. Ya, Udah di situ dijawab pesan tadi. Yesus kok. Masalahnya ditanya bolak-balik kan jenuh juga. Nah, bukan Loh. jenuh, nggak jujur. Sekali lagi saya tanya, sebelum kamu jenuh yang kedua kalinya, kamu itu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, betul? Ya, Nah, terus ular itu lambang apa? iblis, Berarti kamu harus cerdik seperti merpati. seperti iblis lah. Masalahnya saya nggak pernah begitu sifat saya Pak Ustadz. Ya ini perintah Yesus, berarti kau nggak setia sama Yesus, nggak mengamalkan. Ini perintahnya loh. Kayaknya Yesus itu menggambarkan iblis sebagai ular. Dia menggunakan perumpamaan kata ular, makanya dikatakan harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular itu di dalam Kristen itu lambang iblis. Maka Kristen, Kepas, kamu harus cerdik seperti iblis.
Kan iblis kan main siasat tuh. Cerdik dia menghasut Judas. memang ya. Ikutin. Tapi memang yang nggak terasa loh umur loh. Tiba-tiba nanti udah teman-teman saya banyak yang meninggal. Apa kabar iblis sama ular? Ditanyain Ustadz Alif malah ngomong ngelantur. Udah selesai pembahasan itu Pak Ustadz. Maksudnya topik yang baru lah. Nggak terima dia nggak terima ajaran Yesus, dia tolak ajaran Yesus. Kamu nggak terima ya? Yesus ngajarin kayak gitu, kamu nggak terima? Beda apanya itu tafsirannya itu. Ya udah, ular itu apa? Maksudnya seperti ular itu gimana? Tukang nyosor. Tukang. Intinya Pak Ustadz salah menafsirkan itu tadi. Ya udah, ditafsirkannya ular itu apa coba? Di dalam Kristen, ular itu ditafsirkan sebagai apa? Iblis. Ya berarti disuruh seperti iblis, gimana sih? Beda, nggak ada kita disuruh Pak Ustadz. Lah itu tadi, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati, itu perintah. Ayo, amalkanlah. Atau justru kamu sekarang lagi ngamalkan ayat itu? Makanya tobat kepas kembalilah kepada fitrah. Berarti kepas sebenarnya dia di atas komal, sebenarnya dia sedang mengamalkan ayat itu. Cerdik seperti iblis, agak nipu dikit gitu kan. Nanti kalau pas lagi udah kena framing dikit gitu ya. Parah. Itu maksudnya. Coba lah, coba lah, tiga kali dia. Inilah dibilang yang ketahuan ini istrinya, aslinya dia itu lagi mengamalkan ayat itu. Inilah Pak Ustadz, tiga kali berprasangka buruk sama seseorang itulah. Kok saya berprasangka buruk? Justru saya berprasangka baik karena engkau sedang mengamalkan kitabnya. Gimana sih? Iya, nggak ada konotasinya ke komal ini, terkait saya masuk komal ini nggak ada. Bahkan mengamalkan isi kitab. Itu semakin kau tidak ngaku, semakin kau sedang membuktikan kau sedang mengamalkan isi ayatnya. Ayo. Karena perintahnya harus cerdik seperti ular. Harus cerdik seperti iblis. Ada nggak iblis jujur? Nggak ada lah. Orang kata Yesus iblis itu dusta, segala dusta. Coba, mendingan kau ngaku saja, selesai urusan daripada kau membantah terus. Engkau sedang mengamalkan seperti iblis. Ayo. Ya enggak lah, mana mau saya mengaku begitu. Tuh kan, nggak mau ngaku, berarti dia sedang mengamalkan ayatnya. Ajaran kami kan cinta kasih. Loh, itu perintah Yesus. Tuh kan, dia itu nggak mau ngaku, berarti dia lagi mengamalkan ayat ini. Karena memang harus. Itu si Blender iblis. Kenapa tadi marah-marah si Blender tuh? Dia mengalihkan dia. Kenapa harus putar balik pakai pas, harus ngedrive gitu tiba-tiba ke blender gitu? Kenapa ndak mikirin pakai pas yang niru iblis gitu? Bukan, udah dijawab tadi. Jangan dipasah sesuai kemauan kita, nggak boleh. Nggak, saya tanya ke pas. Kamu sedang mengamalkan perintah Yesus nggak yang saya bacakan tadi? Jujur. Yesus memerintahkan harus cerdik seperti ular, berarti harus cerdik seperti iblis. Itu perintah Yesus. Kamu sedang mengamalkan atau tidak? Ustadz Alif mah dia udah dua kali apapun jawabannya kembali ke dia pokoknya. Ayo lo. Semakin kau tidak ngaku, semakin kau sedang mengamalkan ayat itu. Karena iblis memang bapa dusta segala dusta. Ya Allah kirim. Lama-lama si Kepas nih kayak masalah beneran. Kabur pula, mana itu orang?
Pakai pas janganlah meraju, pakai pas meraju. Siap Mbak Hijimin. Siap. Aku kalau jam segini nggak boleh tidur ini. Wah, kebablasan nanti Ustaz. Bahaya tidur jam segini nih. Oh, ten susah mau jujur. Udah seharian ini berapa orang ya? Tadi emak-emak juga kepanasan gara-gara saya bawa kejadian berapa ya? Kejadian 322 kalau nggak salah. Ya habisnya bunyi ayatnya lucu sih. Apa tuh? Enggak, Kristen itu kan ngambil konsep Trinitas kadang kan dari kitab Perjanjian Lama. Terus. Nah, di dalam Perjanjian Lama itu ya udah dengan istilah kata kita dan sebagainya kan. Nah, kalau kita buka kalau memang demikian, coba minta dibuktikan. Kejadian 3 nomor 22. Ini pertanyaan ini menggelitik semuanya kena ini. Saya ketawa aja. Kan bunyinya begini, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di sini bunyinya manusia menjadi salah satu dari Tuhan itu, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka pertanyaannya, ada berapakah di sini Tuhannya? Mereka menjawab pasti ada 3. Oh ya udah berarti 3 Tuhannya kan, karena salah satu di sini. Itu pertama. Nah, salah satunya Tuhan ini yang menjadi sama tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka pertanyaannya, Tuhan yang mana yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat alias yang polos? Wah. Waduh. Ibu-ibu marah tadi. Gara-gara ya marah lah Ustaz. Maju kena mundur kena tuh. Mujat. Astagfirullahaladzim. Kawannya sendiri yang membawa dalil Trinitas itu sudah ada di Perjanjian Lama ketika menciptakan manusia. Marilah kita jadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Di situ katanya ada beberapa pribadi Tuhannya gitu. Ya udah sekalian aja mainin kejadian 3 nih. Kan di situ dikatakan manusia seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Berarti salah satu Tuhannya itu tahu tentang yang baik dan yang jahat kan gitu. Iya benar. Maka pertanyaannya 22. Lanjut. Pertanyaannya, jadi Tuhan yang mana yang nggak tahu tentang yang baik dan yang jahat? Malah ngamuk dibilang bahasa binatangnya keluar. Aduh. Bisa pamit dulu, pamit dong. Siap, Ustaz. Nanggung Ustaz, kurang setengah jam. Nggak nanggung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya Allah. Tar, aku lagi seneng tema memang ini sih. Apa namanya? Kristen ini memang ajaran yang di luar pengajaran bangsa Yahudi. Itu berdasarkan fakta dan sejarah dari Kristen itu sendiri. Kitabnya sih boleh ngambil dari kitab Yahudi, tapi doktrin dan pemahamannya di luar dari Yahudi. Dan itu fakta, nggak bisa dibantah. Makanya kemarin siapa itu Berkat itu, yang dia itu kalau nggak salah pendeta ya. Berkat yang mana Ustadz Alif? Ya itu pokoknya namanya kalau nggak salah tuh dulu namanya siapa ya. Dia udah percaya ya memang begitu sejarah awalnya, kental dengan Helenistik, kental dengan konsep dewa-dewa, nggak bisa dibantah. Iya si Berkat itu kalau nggak salah dulu namanya Kristian deh. Oh, si pendeta, iya bener bukan Kristian,
Pendeta Dia tatoan itu kan? jujur banget loh, memang Kristen itu memang baru ada di zaman Paulus dan yang menuhankan Yesus. Saya tanya bilang, Kristen ini kan yang menuhankan Yesus berdasarkan ajaran Paulus. Betul, diakui. Astagfirullahaladzim. Alvaro bukan? Bukan. Oh, Pak Kris mah jujur emang Pak Ustadz. Pak Kris, Bukan. pendeta Iya, Kristian. Itu Kristian yang duduk sambil kolam renang. Duh, nggak tahu aku. Iya, yang foto profilnya kayak gitu dulu. Dia diskusinya juga open cam lagi. Yang suka open cam itu loh dari dulu. Aduh, nggak nyimak di Bang Zuma lagi, perangkatku nggak connect tadi. Nggak tahu ada diskusinya seperti apa. Kalau di nama akunnya sekarang itu Berkat namanya, terus pakai tulisan Ibrani, itu bacaannya Tilmid. Dia sebagai pelajar gitu, jadi murid lah kalau di kita katanya. Mungkin lagi belajar bahasa Ibrani kayaknya dia. Kalau aku tahunya sih yang jujur itu Christian, Alvaro, Bro Admin. Betul, Bro Armin dari dulu kayak gitu. Gur dari dulu kayak gitu emang. Lempeng pokoknya. Udahlah Bang Madu, jangan bawa ke liturgi, itu mah namanya liturgi. Aduh ya Allah, si Bro Admin jujur dari dulu terima, ya begitulah faktanya, ya begitulah sejarahnya, mau dia